cinta terhadap tanah air itu sebagian daripada iman. Rasulullah cinta kepada tanah air beliau, yaitu bangsa Arab. Cinta terhadap kota beliau, Madinah. Ya, jadi kecintaan terhadap Indonesia ini juga diinspirasi oleh kecintaan Rasulullah terhadap bangsa Arab, terhadap kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbul araba li thalathatin. Sukailah, cintailah bangsa Arab dengan 3 hal. Saya baca aja. Li'anni Arabi, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah orang Arab. Wal Qur'ana Arabiyun, dan Al-Quran itu bahasanya juga bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannati fil jannati Arabiyun, dan perkataan ucapan ahli surga, penduduk surga nanti di dalam surga itu menggunakan bahasa Arab. Rawahu Tabrani wa ghairi, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan lainnya. Ini kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai, mencintai bangsa Arab hanya dengan 3 hal. Bukan karena di Arab itu ada Ka'bahnya, bukan di Arab itu ada sumur Zam-Zamnya dan sebagainya, tapi dengan 3 hal. Pertama, kata Rasulullah, karena saya ini orang Arab. Makanya karena Rasulullah orang Arab, kita disuruh menyukai dengan bangsa Arab. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga membanggakan bangsanya. Ada hadis lain bahwasanya ketika Rasulullah keluar kota dari Madinah, utamanya setelah perang, saat Rasulullah pulang itu melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau mempercepat kudanya karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Oleh karena itu tidak salah kalau ada makalah hubbul waton minal iman. Ini hadis apa Pak? Hubbul waton minal iman ini. Kalau ada an-nadzafatu minal iman, itu hadis. Nah, kalau kita itu ragu ini hadis atau tidak, kata Gus Dur gampang. Coh iki ana makalah, ana unen-unen. Itu sudah betul. Bu hadis bopo karena kita itu ragu. Ini ada makalah hubbul waton minal iman. Ya, ini ada yang mengatakan yang membuat ini adalah Yai Hashim Asy'ari. Cinta terhadap tanah air itu sebagian daripada iman. Rasulullah cinta kepada tanah air beliau, yaitu bangsa Arab. Cinta terhadap kota beliau, Madinah. Ya, jadi kecintaan terhadap Indonesia ini juga diinspirasi oleh kecintaan Rasulullah terhadap bangsa Arab, terhadap kota Madinah. Nggak salah kita cinta dengan Indonesia. Ya, coba kalau kita itu ada istilah begini, Pak. Kita itu orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, atau orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Ini sing tepak sing ndi ya. Saya ulangi lagi, kita itu orang Indonesia
yang kebetulan beragama Islam atau orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Jadi orang Indonesia kebetulan beragama Islam atau orang Islam kebetulan ada di Indonesia? Jadi begini, kalau pertama itu orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Saya kan orang Indonesia. Kebetulan saya ini di Indonesia ini beragama Islam. Karena ada teman saya itu orang Indonesia yang beragama Hindu, beragama Buddha, Nasrani dan seterusnya. Nah, kalau orang Islam kebetulan ada di Indonesia, ngapunten, seperti Syekh Ali Jabir, itu orang Islam kebetulan di Indonesia. Jadi kalau kita itu orang Indonesia, maka sebaiknya kita itu juga menggunakan kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang tidak apa? Tidak menyalahi syariat agama. Contoh, tak delok ini mau sholat gono sing gawe jubah. Jubah itu pakaian sunnah atau enggak ini? Oh, yang pakai jubah imamnya tadi ya. Saya ini kalau subuh sama sholat Jum'ah itu biasanya pakai jubah, Pak. Subuh ini saya sengaja tidak pakai jubah. Ya, jadi ada yang mengatakan jubah itu pakaian sunnah. Ya, nah kalau pakaian sunnah dalilnya juga nggak pas ini. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai jubah, begitu Pak ya. Saya waktu haji itu lihat Pak, orang tukang batu, orang sih tukang batu tak kan ya, masang bata itu pakai jubah, ya. Lalu ngapunten Abu Jahal, Abu Lahab itu juga ya pakai jubah. Ini apa ini? Pakai sunnah enggak ini? Ya. Jadi pelok sapa iki? Abu Jahal, Abu Lahab atau melok Nabi Muhammad ini jubah ini? Begini. Jadi ditafsil atau dirinci menjadi 3. Kalau kita pakai jubah, pertama, saya pakai jubah ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saya cinta kepada Rasulullah. Contoh ngapunten, kalau sepak bola, ya sepak bola, kalau Gresik itu apa Pak? Gresik United tadi ya, bintangnya Messi itu ya, Gresik itu ya. Messi itu siapa itu? Messi itu nomor berapa Pak? Nomornya, nomor punggungnya itu? Ada yang pernah sepak bola? 10 ya? 10. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalau menyukai sosok Messi, dia akan beli apa yang dipakai oleh Messi. Jadi umpamanya baju yang dipakai oleh klubnya Messi, beli. Nomornya juga, karena apa? Senang, karena cinta, suka. Maka apa saja yang dipakai Messi, apa saja yang dilakukan Messi, diikuti. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka apa yang dipakai Rasulullah, yang perbuat oleh Rasulullah, kita ikuti. Oleh karena itu, kalau pakai jubah mengikuti Rasulullah karena kecintaan kita kepada Rasulullah, dapat pahala. Itu niatnya begitu. Yang kedua, kalau kita pakai jubah, pokok gaya jubah tok, ya, itu tidak lebih dengan kita pakai sarung. Sama, pakai sholat menutupi aurat gitu aja, tidak ada pahalanya, juga tidak berdosa. Ya, hanya nutupi aurat untuk sholat. Yang ketiga, nek gaya jubah itu niate wong kene iki sipil kabeh, gak koyo aku gawe jubah dhewe. Kaya wong Islam dhewe lho, Pak. Ya, kaya wong alim-alim dhewe, sombonge metu dosa. Jadi gawe jubah itu bisa dapat pahala, iso oleh pahala, oleh dosa, iso oleh dosa.
Ya. Nah, oleh karena itu kita sholat pakai sarung itu sudah betul, itu sudah benar, ya, karena kebiasaan apa orang Indonesia itu pakai sarung. Kadang-kadang macul lah ya pakai sarung nih, kan gitu Pak ya. Kadang-kadang nang pasar dodolan pakai sarung, karena apa? Kebiasaan. Oleh karena itu kata Gus Dur, nek wong apa Indonesia ya dadi wong Indonesia, ojo wong Indonesia ke Arab-Araban ngomongnya antum anak akhi ukti dari Gus Dur, jenengan sampean, itu lebih bagus. Karena di Arab itu ada apa kebiasaan begini Pak, memanggil nama saja itu biasa. Itu tadi ada Abah Nuruddin ya, banyak kalau kita panggilkan Pak Nuruddin gitu ya. Kalau di Arab panggil hei Nuruddin biasa. Coba sampean ini ya, Nuruddin ke sini, gak sopan dong ini kan gitu Pak ya. Sampean panggil namanya di Saudi sana biasa, Nuruddin kadia biasa ya. Tapi kalau dok ini kok gak sopan, Pak Nuruddin, itu yang paling bagus. Oleh karena itu kebiasaan Indonesia jangan ditinggal, yang penting tidak menyalahi syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.